Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan di Jum'ah yang mubarakah ini kami sudah duduk bersama Ibu Siti Aisyah dari SD Islam Sabdah Malang. Kita akan membahas bersama bagaimana ikhtiar manusia ya kita dalam melahirkan generasi soleh dan solihah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Ini tetap sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah luring semua ini siswa-siswinya nggih? Nggih, alhamdulillah. Anak-anak sudah hadir ke sekolah sehingga pembelajaran relatif lancar. Ya. Oke, baik Bu Aisyah. Pada akhir-akhir ini tidak sedikit yang mengeluhkan ya bahwa mendidik anak sekarang jauh lebih susah. Nggak tahu apa benar apa enggak ini ya, dibandingkan dengan ketika zaman dulu, mungkin ketika saya masih kecil atau Bu Aisyah masih kecil dulu. Ini benarkah ini Bu? Kalau menurut saya itu benar Pak. Karena zaman kita kecil belum ada yang namanya alat komunikasi secanggih sekarang. Sehingga alat komunikasi yang sudah canggih ini diantara faktor yang menyebabkan bahwa pendidikan anak bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya itu tantangannya lebih besar karena anak-anak sudah paling tidak ya dalam tanda petik terkontaminasi dengan alat-alat komunikasi yang sudah dimiliki, HP gitu HP, ya itu. Jadi budaya-budaya yang dari luar itu sudah sudah dilihat dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua gitu. Padahal adanya alat komunikasi yang canggih ini sebenarnya kan untuk mempermudah kegiatan manusia Bu ya. Betul kalau digunakan secara bijak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Bu Aisyah ya, ini contoh konkret sekarang ini kok lebih susah mendidik anak ya di zaman yang sekarang ini pada zaman dulu itu. Oke, sebenarnya untuk kesulitan mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sulitnya ya hanya di satu hal itu Pak Maskur. Jadi karena anak-anak sudah punya informasi sebelumnya dari sumber yang berbeda dengan yang dipahami oleh orang tua, sehingga orang tua dituntut untuk bagaimana bisa memasukkan ajaran-ajaran nilai-nilai yang dianggap benar oleh orang tua kepada anak yang sudah memiliki pengetahuan dari sumber lain. Sehingga untuk memasukkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh orang tua ke anak itu harus benar-benar cari celah bagaimana anak-anak itu bisa mencerna apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Berarti tantangannya ini lebih berat ini Bu ya? Iya, tantangannya lebih berat, tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi semua pendidik itu merasakan guru juga guru juga bahwa tantangan mendidik anak sekarang jauh lebih berat dibandingkan dengan anak semasa kita kecil gitu ya. Oke Bu Aisyah, lalu adakah sebenarnya pedoman ya dalam Islam kalau kita melihat pada syariat Islam kita ini baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang dapat kita jadikan panduan dalam mendidik anak ya, mengingat kita yakin bahwa Islam itu kan kita yakini sebagai solusi dari permasalahan hidup ya, terutama dalam mendidik anak ini. Memang Islam itu adalah solusi. Jadi dalam pendidikan anak tentu saja bagaimana kita mendidik anak itu sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam. Tentu saja yang kita jadikan tauladan utama adalah Rasulullah Pak Mastur. Jadi Rasulullah bagaimana mendidik anaknya, putra-putrinya, itu kita jadikan teladan, kita jadikan usroh bagaimana
kita jadikan uswah, bagaimana kita terapkan kepada Iya. anak-anak kita. Jadi yang kita pahami bahwa Rasulullah dalam mendidik anaknya itu yang pertama dengan penuh kasih sayang. Oke. Jadi dengan pendidikan yang penuh dengan kasih sayang, tentu saja anak-anak akan merasa orang tuanya menyayanginya, orang tuanya mengasihinya, sehingga kalau ada permasalahan, mereka anak-anak ini akan lebih terbuka kepada orang tuanya, sehingga untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan pendapat, dia curhatnya tidak ke orang lain, Oke. apalagi jangan sampai ya ke teman-temannya yang justru salah gitu. Oke. Sehingga anak-anak curhatnya kepada orang tuanya, sehingga mereka mendapatkan solusi yang benar gitu. Oke. Benar menurut ajaran agama Islam, juga menurut orang tuanya. Paling tidak orang tuanya akan sejalan dengan anaknya gitu. Jadi kasih sayang itu sangat diperlukan. Dengan pendidikan yang penuh kasih sayang, yang kedua juga ada kedekatan secara psikis dengan anaknya gitu. Jadi antara orang tua. Jadi yang kedua, dengan pendidikan yang penuh dengan kasih sayang, maka seorang anak secara psikis akan lebih dekat dengan orang tua. Jadi anak itu merasa diayomi. Jadi nggak boleh jaga tuanya. jarak gitu ya sebagai orang tua ya. Iya. Kadang kan ada itu orang tua yang jaga jarak sama anaknya. Bagaimana orang tua itu bisa sekali waktu berperan sebagai temannya, bagaimana sekali waktu orang tua itu berperan sebagai orang tua. Jadi kapan orang tua itu bisa menjadi teman curhatnya anak gitu. Jadi kedekatan psikologis itu akan terbangun apabila orang tua menerapkan pendidikan kasih sayang kepada anak-anaknya gitu. Jadi tidak pernah dalam hal ini kasih sayang itu tidak membentak gitu Pak Mas Gur. Jadi kalau orang tua ya sering membentak itu, maka anaknya akan bukan lagi dekat tapi takut gitu. Sehingga ya itu bisa dipastikan anak akan jauh dengan orang tua. Dan beda kan takut dengan taat itu Mbak Aisyah ya. Iya. Yang jelas kalau anak-anak itu takut, maka ya jika bertemu orang tuanya menghindar. Kalau dekat kan mencari. Kalau orang tua yang belum datang dirindukan gitu. Jadi menjadi orang tua yang dirindukan karena sudah dekat secara psikologisnya. Gitu. Tentunya banyak juga nanti ya yang akan kita bahas bagaimana Rasulullah dalam mendidik putra putrinya ya, ini untuk menghantarkan generasi yang solih dan solihah. Namun kita akan bahas setelah yang satu ini Mbak Aisyah ya. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita kembali akan membahas bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam mendidik anaknya dan dapat kita jadikan sebagai uswah bagi kita semua. Oke, baik Bu Aisyah ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya itu dengan kasih sayang dan menjalin kedekatan. Lalu apalagi yang dapat kita ambil dari Rasulullah ketika beliau mendidik putra-putrinya? Iya. Yang kedua yang bisa kita lakukan ketika mendidik anak adalah kita menasihati anak. Ya, menasihati anak, menyuruh untuk memerintahkan berbuat yang baik dan mencegah anak untuk berbuat yang jelek tanpa harus menunda Pak Mas Gur. Jadi ketika anak itu berbuat dalam tanda petik jelek, segera orang tua itu melarang sehingga perbuatan jelek yang dilakukan oleh anak itu tidak menjadi pembenaran gitu. Jadi anak tidak merasa bahwa yang dilakukan itu benar karena dibiarkan oleh orang tuanya. Iya, makanya orang tua begitu melihat
atau mengetahui anaknya itu berbuat yang kurang baik, maka tanpa menunda orang tua harus segera menyampaikan dengan nasihatnya bahwa perbuatan itu kurang baik, sehingga perbuatan jelek itu tidak terulang lagi. Dan ketika anak sudah tahu bahwa itu jelek, maka orang tua harus menunjukkan mana yang baik gitu. Jadi yang baik itu disuruh, kemudian yang jelek itu dilarang dengan nasihat. Dengan nasihat. Dan itu mungkin dapat terjadi kalau sudah terjadi kedekatan, Bu Aisyah, ya. Betul, makanya yang pertama adalah kasih sayang itu tadi. Jadi kasih sayang itu harus menjadi yang nomor satu kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, sehingga yang kedua nanti bisa langsung jalan. Mungkin yang ketiga nanti juga langsung bisa jalan. Karena kadang anak itu malu atau takut ya mengungkapkan sesuatu masalah kepada orang tuanya kalau tidak terjadi kedekatan. Iya, itu dia. Ya, makanya itu kita bangun kedekatan secara psikis, secara psikologis dengan anak melalui kasih sayang. Rasulullah sendiri kan penuh dengan kasih sayang ya, rahmatan lil alamin gitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri kan penuh kasih sayang tidak hanya kepada manusia, sahabatnya, keluarganya, tetapi juga kepada seluruh alam, apalagi kepada anak-anaknya ya. Kalau kita ingat ceritanya ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan Fatimah, bagaimana Rasulullah memperlakukan cucu-cucunya yang masih anak-anak itu, bahkan sholat pun ketika Rasulullah sedang sholat, cucunya yang masih anak-anak itu kan naik ke punggungnya. Dan itu kan menjadi syariat kemudian bahwa ketika anak naik ke punggungnya, bagaimana caranya ketika ada anak kecil yang naik ke punggung itu. Jadi tidak lantas marah gitu ya. Tidak lantas langsung kita batalkan sholat, lalu kita usir, kita marahin, enggak kan. Itu menunjukkan bahwa pendidikan dengan kasih sayang itu menjadi yang pertama. Lalu apa lagi, Bu Aisyah? Yang ketiga tentu saja menjadi contoh, Pak Maskur. Jadi orang tua sebisa mungkin menjadi contoh, figur bagi anak-anaknya. Jadi jangan sampai anak itu mencari figur dari tempat lain gitu, dari orang lain ya, yang mungkin nggak jelas gitu. Jadi orang tua harus menjadi figur bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berpikir, sehingga orang tua yang menjadi idola gitu. Jadi diidolakan oleh anaknya, bukan mengidolakan yang lain. Ya tentu saja ya orang tua ya harus belajar juga sehingga menjadi idola bagi anaknya gitu. Jadi karena pendidikan sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Anak mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C, itu kan tergantung dari pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Jadi dalam hadisnya Rasulullah juga kan disebutkan bahwa seorang anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani, itu adalah karena didikan orang tuanya. Maka orang tuanya harus menjadi contoh. Nah, jangan sampai ada orang tua menyuruh anaknya sholat tetapi dirinya orang tuanya masih dengan HP-nya, masih dengan televisinya. Gitu. Mungkin ini banyak yang terjadi dewasa ini, Mbak Aisyah ya. Ya, kita kan tidak tahu ya di dunia luar sana. Yang jelas ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ibda binafsik. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk sholat, ya kita harus berangkat sholat. Ketika kita menyuruh anak untuk jujur, ya kita harus jujur. Terkadang kita juga menginginkan anak kita jujur, tetapi secara tidak sadar kita ngajarin mereka nggak jujur. Contohnya ada loh. Contohnya, gimana ini, Mbak? Ya, misalnya gini, ketika anak terbentur meja ya, padahal itu kan salahnya anak ya karena mungkin kurang hati-hati. Yang disalahin siapa? Mejanya kan. Aduh, mejanya nakal nak, ayo kita pukul. Nah itu, selain kita ngajarin anak nggak jujur bahwa itu kesalahan meja, kita juga udah menghukum meja. Dan itu hal kecil tapi menurut saya bagi orang tua itu apa ya, jangka panjang itu kalau itu menjadi
masuk dalam memori anak-anak. Loh, orang tua aku dulu ngajarin bahwa yang salah padahal aku waktu itu kurang hati-hati berlari, mejanya yang yang disalahkan adalah mejanya, dan itu ya hal kecil tapi harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita melatih anak-anak untuk jujur, maka kita sendiri yang harus jujur, dan masih jujur banyak lebih yang dahulu lain. ya. Betul, ya. Oke. Gitu. Baik, Bu Aisyah, tantangan perkembangan zaman yang semakin lama semakin modern ini kan kita tidak mungkin menghindarinya ya. Iya. Karena arus teknologi zaman semacam ini. Lalu langkah bijak apa ini Bu kiranya yang dapat kita lakukan di dunia yang sudah demikian canggih dengan era medsos yang semacam ini? Oke, menurut saya ada 3 Pak Maskur. Iya. Jadi yang harus kita lakukan agar bisa mendidik anak dengan baik, yang pertama adalah kita bentengin anak kita dengan iman yang kuat, Pak Maskur. Jadi iman itu harus menjadi pondasi utama. Berarti di diri sendiri dulu yang dikuatkan, Bu Aisyah ya? Iya, betul ya. Jadi iman yang kuat dulu, kita harus memiliki keyakinan kepada Allah, kepada malaikat yang ada di rukun iman itu. Kita harus memiliki keimanan yang kuat, sehingga keimanan itu tercermin dalam akhlak. Jadi yang kedua adalah akhlak. Jadi dengan kita memiliki iman yang kuat, akhlak yang bagus, maka kita bisa memberi teladan kepada anak tanpa harus berkata-kata. Dengan melihat saja anak akan, oh, orang tuaku ternyata demikian, maka harus saya mencontoh orang tua saya. Jadi kita beri pondasi anak dengan iman yang kuat, yang diawali dari orang tua memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua adalah jadi bersama ya, orang tua bersama anak-anak ya. Betul. Karena ya uswah itu tadi. Ya. Yang kedua adalah akhlak. Jadi orang tua ya harus berakhlak yang baik dulu, supaya anaknya melihat bahwa orang tuaku juga berakhlak terpuji, berakhlakul karimah. Yang ketiga tentu saja ilmu, Pak Maskur. Jadi ilmu tentang agama, ilmu tentang bagaimana hidup. Jadi kalau kita di hadis Nabi kan disebutkan juga, barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Tentang Barang dunia. siapa yang ingin bahagia di akhirat maka juga harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan kalau kita ingin ya anak-anak kita bahagia di dunia dan di akhirat, ya maka harus dengan ilmu juga. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi yang pertama iman, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah ilmu. Itu menurut saya 3 pilar yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang baik dengan 3 pilar tersebut. Mungkin berkaitan dengan ilmu tadi Bu Aisyah ya, ilmu dunia, keduniawian yang juga harus difahami. Dan juga mungkin orang tua juga tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan teknologi zaman ini, Bu ya. Misalkan harus tahu HP isinya apa itu ya. Iya. Karena anak-anak kita lebih canggih kadang ini. Iya. Ya makanya itu tadi, Pak. Jadi ilmu tentang dunia juga harus dimiliki oleh orang tua, sehingga orang tua juga bisa mengikuti perkembangan anak gitu. Jangan sampai dalam tanda petik kita ya diakalin gitu ya sama anak terhadap teknologi. Iya, betul. Padahal anak-anak kita sekarang lebih canggih dari orang tuanya. Makanya orang tua juga sebisa mungkin mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa menjadi itu tadi, kembali lagi ke menjadi teman bagi anak-anaknya apabila bermasalah dengan mungkin medsosnya gitu, teman-teman yang ada di medsos gitu, sehingga orang tuanya juga bisa memberikan solusi jika mereka mempunyai masalah dengan netizen. Kalau anaknya misalnya ya anaknya itu memang medsosnya bagus ya, netizennya banyak gitu kan, terkadang kan cibiran-cibiran, goreng-gorengan dari netizen itu kan ada, sehingga orang tuanya kalau paham akan medsos maka
orang tuanya kan akan bisa gitu menjadi teman untuk berbagi gitu, curhat bagi anak-anaknya. Baik Bu, selanjutnya ini dari pengalaman Ibu sendiri nih ya, apa saja sih sekarang ini yang dirasa paling sulit dalam mendidik anak ini Bu? Kalau menurut saya ya Pak Maskur ya, yang dirasa paling sulit yaitu tadi berganti peran. Ya, berganti peran. Kapan si orang tua harus menjadi orang tua yang menjaga anaknya, menjadi pelindungnya. Nah, ketika dia harus berperan sebagai temannya, ya dia bagaimana orang tua ini harus sesegera mungkin beralih peran menjadi temannya yang apa ya, tidak berperan lagi sebagai penjaga, pelindung gitu kan ya, tetapi sebagai teman yang menyenangkan gitu bagi anaknya. Kalau menurut saya itu sih, sehingga hal yang paling sulit terutama yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika saya baru saja berperan sebagai orang tua yang menasihati begini begitu gitu, ternyata kemudian anak saya ternyata curhat bahwa punya teman yang demikian, maka ya saya harus bagaimana saat itu juga beralih peran sebagai temannya gitu. Itu hal yang saya rasakan gitu. Jadi orang tua kan tidak melulu harus sebagai orang tua, tetapi berperan juga sebagai temannya gitu. Oke, Bu Esa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Siti Aisyah tentang bagaimana melahirkan generasi Islam yang solih dan solihah. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara dari Sisma TV, dan kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bu Aisyah ya. Kalau tadi kita sudah beberapa membahas tentang idola kita Rasulullah yang harus kita teladani, Bu Aisyah. Lalu bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak tadi sudah dijelaskan. Lalu sebagai kesimpulan ini Bu Aisyah, tentunya banyak hal atau pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dalam melahirkan generasi soleh dan solihah ini. Nah, apa harapan Ibu terhadap pihak-pihak tersebut ya, selain orang tua tentunya? Iya, sebenarnya pendidikan anak itu adalah orang tua Pak ya. Jadi yang bertanggung jawab memang orang tua, yang utama memang orang tuanya, karena anak itu adalah amanah bagi orang tuanya. Ketika orang tua menitipkan, memberikan tanggung jawab itu kepada pihak-pihak, contohnya sekolah, maka pendidikan itu menjadi tanggung jawabnya sekolah. Dan karena sekolah itu di bawah naungan sebuah institusi, kalau itu memang di bawah naungan Depak, Kemenak, maka ya Kemenak yang harus bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Dan kalau memang anak itu dititipkan atau diamanahkan ke sekolah di bawah naungan Kemendikbud, maka ya tentu saja Kemendikbud. Dan Kemendikbud itu kan di bawah naungan sebuah negara. Maka negara itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya gitu. Maka ya antara orang tua, sekolah, pemerintah itu harus sinergi dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak, sehingga pendidikan yang dilaksanakan itu sesuai antara harapan orang tua, harapan semuanya gitu. Sehingga diperlukan kerjasama antara orang tua, sekolah maupun pemerintah yang harmonis. Jadi kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya gitu. Itu kerjasama yang baik itu dapat dicontohnya bagaimana kalau orang tua dan sekolah gitu? Iya, kalau menurut saya adalah
tidak harus materi ya Pak Maskur ya. Jadi bentuk dari sinerginya orang tua dan sekolah itu tidak melulu berupa materi. Yang terpenting adalah apa yang dilaksanakan di sekolah bisa diteruskan di rumah. Di rumah, oke. Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sekolah, nilai-nilai baik yang sudah ditanamkan di sekolah, tentu saja oleh guru-guru sebisa mungkin di rumah juga sama, bahwa nilai-nilai itu juga dilaksanakan. Jangan sampai pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ternyata ketika di rumah sudah bubar gitu, sehingga anak akan bingung, katanya guruku demikian tetapi ketika di rumah kok begini. Jadi diperlukan sekali kerjasama dalam hal tersebut. Jadi apa yang sudah ditanamkan oleh guru juga ditanamkan di rumah, sehingga anak-anak itu merasa bahwa antara pendidikan di rumah dan di sekolah sama, di sekolah dan di rumah adalah sama. Demikian juga dengan orang tua, apabila ada masalah di rumah, maka sebisa mungkin juga dikomunikasikan kepada guru-guru di sekolah, sehingga guru juga bisa paling tidak itu turut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga antara yang sudah dilakukan orang tua di rumah juga sama yang dilakukan di sekolah nanti, sehingga anak mendapatkan satu pendidikan yang utuh. Jadi tidak sampai terpecah-pecah gitu. Jadi sama, orang tuaku demikian, ternyata guruku juga begitu. Guruku demikian, ternyata orang tuaku juga begitu dalam mengajari saya, dalam mendidik saya, dalam membimbing saya gitu. Oke, baik Bu Aisyah. Berarti kesimpulannya antara orang tua walaupun sudah memasrahkan ke sekolah, orang tua tidak boleh acuh atau cuek ya terhadap perkembangan putra-putrinya, karena menyadari juga bahwa sebenarnya yang diberi amanah Allah itu orang tuanya. Kalau pemerintah saat ini mungkin sudah dengan sistem-sistem kurikulum yang dikembangkan sudah baik mungkin Mbak Esa ya? Iya, itu sudah melalui kajian ya, tentu saja sudah baik. Hanya kalau sudah dilaksanakan ya evaluasi yang kita sampaikan untuk kita carikan solusi terbaik. Mungkin terakhir Bu Aisyah, adakah contoh dari Rasulullah, ada doa-doa khusus supaya anaknya, selain kita usaha dohir ya, mungkin doanya itu apa Bu Aisyah yang dicontohkan Nabi supaya memiliki anak yang soleh dan solihah? Ya, sebenarnya semua itu sudah tahu ya bagaimana mendoakan anaknya ya Pak Maskur ya. Kan doa itu tidak harus dengan bahasa Arab ya. Berdoa itu bisa dengan bahasa yang dipahami oleh orang tuanya. Jadi ketika berdoa, ya Allah, semoga anakku Engkau jadikan anak yang soleh, Engkau jadikan anak yang berbakti, itu sudah menurut saya sudah bagus ya. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau Rasulullah menggunakan bahasa Arab ya memang Rasulullah berasal dari negeri Arab, tetapi kan tidak mengharuskan doa itu menggunakan bahasa Arab. Dengan bahasa yang orang tua pahami itu jauh lebih baik dibandingkan ya misalnya harus menggunakan bahasa Arab tetapi orang tuanya kurang paham apa makna dari doa tersebut. Jadi dengan bahasa apapun boleh, Pak Maskur. Bahasa Jawa pun juga boleh. Memang di Al-Quran sudah ada contohnya Bu ya. Kalau bisa bahasa Arab ya monggo bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gitu. Dan penting doa ini Bu ya. Doa penting. Karena doanya orang tua itu tanpa hijab Pak Maskur. Jadi doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi doanya orang tua mendoakan anaknya jadi anak soleh ya akan dikabulkan sebagaimana Nabi Muhammad mendoakan umatnya yang pasti akan dikabulkan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Aisyah, mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara bersama Ibu Siti Aisyah dari SD Islam Sebelah Malang. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya untuk tetap ikhtiar, istiqomah dalam mendidik putra-putri kita
supaya melahirkan generasi yang solihah, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Saya Mas Kurwati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mbak Aisyah. wabarakatuh. Sama-sama.